Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan menerangkan tentang Porter Diamond Model. Nah, saya ini beranggotakan 3 orang di kelompok kami. Nama saya Farad Azhar Mawan. Nama saya Indira Saidatul Syifai Canti. Nama saya Siska Aurelia. Semoga penyampaian pada kami pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Amin. Baik, bagi penyampaian. Jadi ada latar belakang kenapa ada Diamond Porter. Kenapa beberapa industri di negara-negara tertentu lebih kompetitif secara internasional, sedangkan yang lainnya tidak. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini itu yang melahirkan munculnya Diamond Porter, munculnya Diamond Model dari Porter. Jadi kayak kenapa Amerika menjadi produsen susu sapi terbesar di dunia? Kenapa Rusia jadi pengekspor minyak terbesar di dunia? Nah, Diamond Porter ini, Diamond Model ini yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dari industri di beberapa negara. Apa itu Diamond Porter? Model Diamond Porter pertama kali dikenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1920. Diamond model ini merupakan sebuah model yang dapat membantu kita memahami dan mengetahui mengapa suatu negara menjadi sukses untuk persaingan internasional yang sukses. Ini foto Porter. Lalu selanjutnya ada tujuan Diamond Model. Itu yang udah saya jelasin tadi, itu untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa industri di beberapa negara mampu bersaing secara internasional dan mampu mempertahankan keunggulannya secara kompetitif. Lalu selanjutnya beberapa manfaat dari Diamond Model ini ada 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indira. Terima kasih. Sebelumnya teman-teman sudah dijelasin mengenai latar belakang dan juga tujuan dari Diamond Model tersebut. Nah, selanjutnya ada apa saja di dalam Diamond Model ini? Di dalam Diamond Model ini terdapat 4 faktor utama. Yang pertama ada firm strategy, structure, and recovery. Yang kedua ada factor condition, ketiga ada demand condition, dan yang terakhir ada related and supporting industry. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan mempelajari satu persatu, dimulai dari firm strategy, structure, and recovery. Di sini firm strategy atau strategi dari sebuah perusahaan, struktur dan persaingannya mengacu pada strategi dan struktur yang ada pada sebagian besar perusahaan dan intensitas persaingan pada industri tertentu. Jadi kedua faktor ini, strategi dan struktur, itu merupakan faktor yang nantinya menentukan bagaimana perusahaan akan tumbuh, bagaimana perusahaan dikelola, dan bagaimana perusahaan nantinya diatur. Ya. Sedangkan untuk recovery atau persaingan ini merupakan dasar dari penyusunan strategi dan struktur. Semakin tingginya persaingan, baik itu dalam domestik maupun internasional, sebuah perusahaan nantinya akan terus terdorong untuk melakukan inovasi-inovasi, perkembangan-perkembangan untuk perusahaan mereka, sehingga nantinya terciptalah strategi yang bagus, struktur yang bagus untuk perusahaan tersebut, dan mampu bersaing baik dalam domestik maupun internasional. Lalu dalam konteks mikro dan makro itu seperti apa? Kita akan mempelajarinya. Yang pertama dalam segi mikro, dari mikro, adanya persaingan antara UMKM. Kita ambil contoh untuk usaha kuliner, misalnya usaha kuliner. Kita akan membangun suatu usaha kuliner. Tentu kita mengetahui kan, di dalam wilayah domestik nggak cuma kita aja yang usaha kuliner, pasti ada usaha-usaha kuliner sebelumnya ataupun usaha-usaha kuliner yang baru, ya kan? Nah, bagaimana usaha kita bisa unggul dalam domestik? Maka yang jadi kuncinya adalah perusahaan harus unggul dalam memperebutkan faktor-faktor produksinya.
Apa saja faktor-faktor produksi tersebut? Ada sumber daya alamnya, modalnya, manusia atau tenaga kerjanya, dan teknologinya. Ketika suatu perusahaan sudah berhasil mendapatkan faktor-faktor produksi yang unggul nantinya, maka dari itu perusahaan nantinya akan bisa beroperasi. Ketika perusahaan bisa beroperasi dan memiliki faktor produksi yang unggul, maka unggul juga strategi dan struktur yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan tersebut nantinya, yakni yang bisnis kuliner tadi, bisa bersaing secara domestik nantinya. Next, dalam lingkup makro, dalam hal persaingan domestik untuk makro, semakin intens persaingan domestik, maka akan semakin banyak perusahaan yang benar-benar didukung untuk berinovasi. Contohnya di sini kita ambil industri mobil Jepang. Adanya persaingan domestik yang ketat antara Nissan, Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, dan Subaru. Di mana dengan adanya perkembangan saat ini, maka Jepang juga melakukan perkembangan yang sangat maju dalam hal industri mobil, sehingga persaingan mereka semakin ketat antara Nissan, Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, dan Subaru. Lalu hasilnya apa? Hasilnya sekarang industri mobil Jepang bisa menjadi penghasil mobil terbesar di dunia. Boleh next. Faktor yang kedua, kita memiliki faktor condition. Faktor condition di sini mengacu pada sumber daya alam, modal, tenaga kerja atau manusia yang tersedia. Namun dalam hal ini, Porter mengkritik pernyataan tersebut, argumen tersebut. Porter menyatakan bahwa faktor kondisi yang hanya mengacu pada sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja atau manusia yang tersedia itu dianggap terlalu sederhana dan ditakutkan nantinya akan dapat mudah untuk dihindari. Maksud dari dapat mudah dihindari itu sih seperti apa sih? Kita lihat sekarang ini arus globalisasi semakin cepat, perkembangan dari berbagai aspek yang semakin cepat, ditambah juga tentunya pasti adanya perubahan-perubahan. Dan di mana perubahan-perubahan itu kita juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan tersebut agar nantinya apa? Nantinya kita tidak akan tertinggal. Begitu juga dengan ini. Kalau misalkan faktor kondisi hanya mengacu pada sumber daya alam, modal dan tenaga atau manusia yang tersedia, maka seiring perkembangan nantinya ditakutkan akan tertinggal. Sehingga dalam faktor condition ini, Porter menyatakan sesuatu yang diciptakan akan lebih baik daripada sesuatu yang alami. Maksudnya apa yang diciptakan dan dialami? Kita akan lihat dalam konteks mikro makro. Yang pertama kita lihat dalam mikro. Contohnya perusahaan domestik yang bekerja di bidang proyek dan bekerja di bidang, mohon maaf, ini salah. Kita lihatnya di contohnya ya. Ada playground dan perkebunan teh. Kita ambil itu. Nah, playground dapat kita kategorikan sebagai sesuatu yang diciptakan. Sedangkan perkebunan teh kita kategorikan sebagai sesuatu yang alami. Kenapa sesuatu yang alami? Karena perkebunan teh berasal langsung dari alamnya. Sedangkan playground adanya teknologi-teknologi yang harus diciptakan untuk membangun semua mainan ini. Jika tidak adanya teknologi, maka tidak akan bisa. Tetapi untuk perkebunan teh, fokus utamanya adalah di tehnya tersebut, alaminya tersebut. Sehingga nantinya ditakutkan, kita tidak tahu dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun ke depan apakah masih ada lahan untuk perkebunan teh atau tidak. Jika sudah tidak ada lahan, maka tidak bisa diproduksi. Sedangkan playground bisa saja, karena nanti semakin ada perkembangan dari teknologi yang semakin pesat, maka nanti akan berdampak juga pada playground ini. Adanya mungkin wahana-wahana baru lagi yang semakin teknologinya semakin maju, seperti itu. Maka dari kasus ini dapat disimpulkan seperti yang sebelumnya sudah saya katakan, bahwa sesuatu yang diciptakan itu lebih baik dari sesuatu yang alami. Lanjut. Selanjutnya dalam hal makro, yakni
sedangkan Jepang yang cenderung lebih memanfaatkan teknologi untuk terus berkembang. Contohnya seperti faktor yang sebelumnya, di mana dalam industri mobil ya itu juga semakin berkembang, dan dari Jepang juga banyak teknologi yang sekarang makin mutakhir. Dan untuk perbandingannya untuk Arab Saudi, mereka hanya terfokuskan pada minyaknya. Sedangkan kalau kita lihat di berita sekarang ini, ya kalau misalkan dalam Indonesia, masyarakat Indonesia sekarang ini sangat bergantung pada minyak, sehingga menyebabkannya krisis minyak. Makanya balik lagi yang dibilang tadi, sesuatu yang diciptakan akan lebih bagus daripada sesuatu yang alami. Oke, selanjutnya ada demand condition, yakni kondisi permintaan merupakan dimensi yang paling menarik. Kenapa yang paling menarik? Karena berkaitan dengan sifat seorang konsumen tersebut. Hal ini menjadi bagian penting dalam peningkatan daya saing, karena nantinya akan mendorong terciptanya produk atau jasa yang berkualitas. Konteksnya dalam mikro makro, kita akan lihat yang pertama dalam mikro, permintaan barang dan jasa yang lebih berkualitas. Perusahaan harus terus berinovasi karena hal tersebut itulah yang akan menarik banyak pelanggan. Bisnis resto atau kafe di domestik. Jadi dalam hal ini yang difokuskan adalah permintaan dari para pelanggan. Jadi bahasanya semakin unik permintaan dari konsumen atau pelanggan, maka itu akan semakin mendorong usaha-usaha baik seperti bisnis resto atau kafe untuk terus berinovasi. Selanjutnya, dalam skala makro, semakin variatif dan inovatif perusahaan, maka permintaan pelanggan juga semakin besar. Di sini kami mengambil contoh Shopee dan juga Tokopedia. Dalam kasus ini ternyata Shopee lebih banyak diminati dibandingkan Tokopedia, di mana Shopee sendiri ini dari Singapura, sedangkan Tokopedia ini dari Indonesia. Kenapa? Tokopedia mungkin unggul dalam hal alat-alat penjualan alat-alat elektronik, tetapi penjualan lainnya seperti fashion, mungkin seperti make up, tas, sepatu dan sebagainya, Shopee lebih unggul di sini. Dan faktor yang terakhir adalah related and supporting industry. Kehadiran industri-industri pendukung dan yang terkait di negara yang bersangkutan yang memiliki daya saing secara besar. Oke, kita lihat langsung dalam mikro dan makronya untuk mengambil lebih lanjut. Contohnya adalah dari supplier ke supplier lainnya. Ini bisa dilihat di sini. Contohnya seperti beras yang kemudian didistribusikan ke toko yang nantinya akan dijualkan, itu kan ada hubungan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain terkait produksi beras. Dalam makro, contohnya di sini kita ambil yang terbaru adalah BUMN bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dalam bidang migas, pelabuhan, dan juga teknologi. Dan di sini skalanya sudah berarti skala internasional. Karena dalam hal makro di sini BUMN Indonesia berusaha untuk bekerjasama dengan Uni Emirat Arab dalam bidang migas dan pelabuhan dan telekomunikasi, sehingga nantinya akan membangun hubungan antara perusahaan di Indonesia dan juga di Uni Emirat Arab dengan baik. Karena kita punya related. Oke, selanjutnya
pilar utama dari Diamond Model. Selanjutnya akan dibahas oleh Farel terkait studi kasus dengan menggunakan 4 pilar utama Diamond Model. Farel dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Indira tadi sudah menjelaskan teori. Soalnya teman-teman sudah paham ya secara teori. Sekarang kita akan membahas tentang studi kasus berdasarkan teori tersebut. Yang kami ambil adalah studi kasusnya mengenai analisis Diamond Model antara Indonesia dan Thailand dalam industri otomotif. Jadi di sini ada kasus yang mana dijelaskan bahwa Indonesia itu memiliki populasi yang jauh lebih besar, kan kita sudah tahu dibandingkan dengan Thailand. Namun mengapa dalam kenyataannya produksi otomotif Thailand dengan Indonesia itu lebih banyak Thailand? Itu mengapa? Nah, kita akan menjawab pertanyaan ini dengan melakukan pendekatan melalui portal Diamond Model. Nah, kita bisa lihat di sini datanya kan. Gambar yang pertama, penjualan mobil di ASEAN. Bisa dilihat yang warna biru Indonesia, terus yang warna agak kuning gelap Thailand, dan ada beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Kita bisa lihat bahwa Indonesia mungkin secara penjualan memang lebih besar daripada Thailand. Ini karena ya tadi Indonesia memiliki konsumen atau jumlah penduduk yang banyak, makanya di sini penjualan di Indonesia itu sangat besar. Tapi penjualan bukan berarti kita memproduksi. Kayak contohnya ya saya membuka toko yang menjual sembako, bukan berarti saya yang membuat sembakonya tersebut, kan gitu. Nah, kalau pikiran seperti itu. Nah, kita dilihat nih produksi mobil di Asia. Nah, di sini kita lihat betapa jauhnya gap antara Thailand dengan Indonesia. Kita lihat Indonesia ada di posisi kedua, di bawahnya ada Malaysia, dan di atas ada Thailand. Lanjut. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang faktor permintaan. Yang pertama ada pendekatan melalui average domestic automotive sale atau penjualan rata-rata secara domestik. Itu bagaimana? Datanya ada sekian, teman-teman bisa baca sendiri. Terus ada vehicle export growth, jadi perkembangan penjualan mobil-mobil otomotif. Kita bisa lihat bahwa di sini perkembangannya Indonesia cukup bagus, ada 145,18% perkembangan. Lalu ada domestic automotive sale growth, jadi secara domestik, secara dalam negeri datanya sekian, dan ada average exported vehicle unit. Jadi rata-rata penjualan yang dijual ke luar negeri itu berapa unit, datanya ada sekian. Teman-teman bisa dibaca sendiri. Lalu ada kondisi faktor. Nah, kondisi faktor tadi kan sudah dijelaskan secara teori. Nah, ini pendekatannya ada variabelnya. Yang pertama human capital index. Jadi dilihat kualitas rata-rata penduduknya. Jadi ada Jepang sekian datanya, lalu ada Indonesia dan Thailand. Kebetulan Indonesia di bawahnya Thailand. Lalu human development index, perkembangan pendidikan dalam manusia, datanya sekian. Terus ada port infrastructure index, jadi pelabuhan, pembangunan pelabuhan. Terus ada quality of road index, kualitas jalan-jalan di Indonesia, ada datanya sekian. Dan ada scientific and technology infrastructure, jadi ada infrastruktur yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Itu gimana perbandingannya? Ternyata bisa kita lihat bahwa Jepang dan Indonesia cukup jauh ya. Di Jepang ada 903 dan Indonesia 188, sedangkan Thailand ada 282. Lalu teknologi readiness itu kesiapan teknologi di negaranya masing-masing. Lalu ada manufacturing plan productivity, jadi produktivitas pabrik-pabrik yang ada di negaranya masing-masing. Lalu ada manufacturing index, indeks industri rata-rata. Lanjut. Lalu yang selanjutnya ada related and supporting industri yang berkaitan dan saling mendukung. Jadi di sini ada variabelnya, industri production growth rate, produksi peningkatan industri, produksinya industri, bahwa di Indonesia cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain. Lalu ada auto komponen ekspor, ekspor komponen-komponen yang membantu produksi. Terus HAT index, automotive engineering, berarti tadi
tentang bagaimana insinyur-insinyur di Indonesia dalam mengembangkan industri otomotif di negaranya tersebut. Lanjut. Lalu ada firm strategy, structure, and priority. Terus variabel yang itu ada number of production plants. Berarti jumlah pabrik produksi di Indonesia ada sekitar 26, di Thailand ada 39, di Jepang ada 90. Terus inovasi indeks inovasi di negara tersebut ada 20, di Indonesia ada 29,8, Jepang 53, dan Thailand 37. Terus easy doing business, kemudahan dalam melakukan bisnis, tadi misalkan dalam membuat industri mobil listrik kan di Indonesia sudah dipermudahkan, misalkan dari pajaknya, dari insentifnya, kemudian dalam membuat bisnisnya, membangun pabriknya dan lain sebagainya, itu kan termasuk dari easy doing business, kemudahan dalam membangun bisnis. Lalu ini adalah persen dari faktor-faktor tadi. Dari condition kita lihat bahwa Jepang masih unggul, terus Indonesia berada di bawah, sedangkan demandnya Indonesia sangat unggul dibandingkan negara-negara lain tadi karena Indonesia punya banyak penduduk. Lalu ada firm strategy, structure, and rivalry, bahwa Indonesia masih kurang. Lalu related supporting industri Indonesia juga masih kurang, jadi dijadikan persentase dan diagram limpatannya biar lebih mudah. Lalu ini terakhir perbandingan antara indeks industri otomotif antara Indonesia dan Thailand. Saya bisa lihat ini lebih dipermudah lagi dalam membaca datanya bahwa dalam kondisi Indonesia masih kurang dibandingkan Thailand. Demandnya Indonesia sangat unggul, di firm strategi, structure, and rivalry Indonesia masih kurang, dan related supporting industri Indonesia juga masih kurang. Lanjut. Lalu tadi kan kita lihat bahwa Indonesia masih unggul di satu faktor aja, sedangkan yang lainnya itu masih kurang. Lalu hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan Indonesia agar lebih unggul dalam industri otomotif? Yang pertama, kita perlu meningkatkan faktor kondisi tadi. Dari Indonesia sendiri, faktor kondisi harus diperbaiki, ditingkatkan dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung dan lain sebagainya, itu harus ditingkatkan. Yang kedua, memperbaiki faktor firm strategi, dan yang terakhir membangun dan mengintegrasikan related supporting industri. Yang kan kita sering dengar kalau teman-teman lihat berita bahwa Presiden Jokowi melakukan inisiatif untuk membangun hilirisasi, ya kan? Mungkin teman-teman pernah dengar hilirisasi, bahwa ini salah satu hal yang dilakukan Indonesia dalam melakukan integrasi dalam industri. Jadi saling diperkaitkan dari misalkan Indonesia punya nikel, kan nikel dijadikan nanti baterai listrik, nanti baterai listrik dijadikan mobil listrik dan lain sebagainya, itu saling berkaitan dan juga rantai pasok yang jauh lebih baik di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tambahan atau pertanyaan yang ingin disampaikan teman-teman, dipersilakan. Dapat membantu untuk memperlihatkan keunggulan dan kekurangan suatu perusahaan, baik itu secara domestik maupun internasional. Dan dari studi kasus itu juga kita ambil kesimpulan bahwa memang dalam industri otomotif Thailand ini katanya lebih unggul dibanding Indonesia. Indonesia hanya unggul dalam sisi permintaannya saja. Dan itu semua studi kasusnya menggunakan diamond model. Maka kita bisa mengetahui keunggulan dan